Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa diberi kelimpahan rezeki dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami yang berjudul tentang identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan. 1. Pengertian dan sumber permasalahan. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Dalam penelitian sosial, proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mendeteksi permasalahan sosial yang diamati. Dari situ, peneliti mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan survei awal. A. Sumber permasalahan. 1. Bacaan berupa jurnal, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks dan internet. 2. Seminar, semiloka, lokarya, diskusi, pertemuan ilmiah. 3. Pernyataan pemegang otoritas. 4. Pengamatan. 5. Pengalaman. Dan 6. Intuisi. Setelah masalah diidentifikasi, selanjutnya dipilih salah satu masalah yang paling layak untuk diteliti. Masalah yang dapat diangkat untuk diteliti secara ilmiah memiliki unsur sebagai berikut. 1. Masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan keahlian dan kemampuan. 2. Masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu. 3. Masalah penelitian adalah keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa atau keadaan. Pertimbangan karakteristik. Masalah merupakan titik tolak untuk melakukan penelitian. Akan tetapi, tidak semua masalah dapat dijadikan objek untuk diteliti. Hal ini dapat diketahui dari karakteristik masalah itu sendiri. Ada 3 karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, masalah tersebut layak diteliti. Maksudnya, masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara yang terukur secara empiris melalui pengumpulan data dan pengolahan data. Masalah yang terkait dengan filosofis dan etika atau moral tidak dapat dikategorikan masalah yang layak diteliti karena sulit untuk diukur. Yang kedua, sifat masalah yang akan diteliti. Suatu masalah yang akan kita lakukan penelitian tersebut harus mempunyai karakteristik teoritis dan praktis. Yang ketiga, realistis. Maksudnya, apabila kita meneliti masalah di bidang yang kita kuasai, maka hasil penelitian kita akan sangat kecil terjadi kemungkinan kesalahan karena kita telah mengetahui sebelumnya masalah yang akan kita teliti tersebut. Kriteria pemilihan masalah. Yang pertama yaitu masih baru, bahwa masalah tersebut belum pernah diungkap atau dilakukan penelitian oleh orang lain. Yang kedua, aktual. Masalah tersebut benar-benar terjadi atau berlangsung di dalam masyarakat. Untuk memperoleh masalah yang aktual, kita dapat melakukan kunjungan lapangan atau berdialog dengan masyarakat. Yang ketiga, praktis. Hasil penelitian harus dapat menunjang kegiatan praktis atau dapat dilaksanakan. Yang keempat, memadai. Masalah yang diangkat menjadi masalah penelitian yang harus dibatasi ruang lingkupnya. Tidak terlalu luas atau tidak terlalu sempit. Disesuaikan dengan sumber daya. Masalah yang terlalu luas maka akan menghasilkan penelitian yang jelas, akan tetapi juga akan memakan sumber daya yang besar.
Sebaliknya, masalah yang terlalu sempit akan menghasilkan penelitian yang kurang berbobot. Maka dari itu, masalah harus dibatasi. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti. Agar hasil penelitian kita bermanfaat dan tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, maka kita harus mempunyai kemampuan penelitian di bidang tersebut. Batasan masalah atau dipahami sebagai batasan pengertian masalah, yaitu penegasan secara operasional atau definisi operasional masalah tersebut yang akan memudahkan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data. Perumusan masalah. Rumusan masalah ditandai dengan pernyataan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pernyataan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh peneliti. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Maksudnya di sini tidak bertele-tele. Yang kedua, dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, hendaknya jelas dan konkret. Yang keempat, dirumuskan secara operasional. Yang kelima, hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Yang kelima, rumusan masalah harus dibatasi ruang lingkup agar memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas dan tegas. Terima kasih.